Dia bapak dan ibu-ibu, ini adalah kabar gembira kepada orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, kepada orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kata anak muda tersebut, wahai tuan guru, silahkan sebutkan apa syarat yang pertama. Kata Ibrahim bin Adham, wahai anak muda, silakan engkau berzina, silakan engkau minum minuman keras, silakan engkau berjudi, silakan engkau menzalimi. Tetapi jangan sampai perbuatan dosa yang engkau lakukan tadi diketahui oleh Allah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam, tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah Bapak dan Ibu, adapun judul kajian kita pada subuh hari ini, 5 nasihat Ibrahim bin Adham. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Ibrahim bin Adham merupakan salah seorang imam di kalangan orang-orang yang zuhud, orang-orang yang banyak mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibrahim bin Adham hampir setiap hari beliau memberikan kajian. Hampir setiap hari beliau mengadakan tabligh akbar. Dan jemaah yang hadir itu selalu ramai, mulai dari golongan yang tua sampai golongan yang muda.
Suatu hari ketika Ibrahim bin Adham hendak menyampaikan ceramah tabligh akbar di hadapan seluruh jemaahnya, maka angkat tanganlah seorang anak muda. Anak muda tersebut memanggil Ibrahim bin Adham dengan sebutan Syekh atau Tuan Guru. Apa kata anak muda tersebut? Tuan Guru, saya ingin bertanya. Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, silakan, apa pertanyaan? Kata anak muda tersebut, saya ini merupakan ahli maksiat, banyak melakukan dosa. Saya suka berjudi, saya suka berzina, saya suka menipu, saya suka menzalimi, kata anak muda tersebut. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya itu masih bisa berzina, masih bisa berjudi, masih bisa minum minuman keras, masih bisa menzalimi, tetapi perbuatan dosa yang saya lakukan itu tidak tercatat sebagai pelaku maksiat, tidak tercatat sebagai pelaku dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau pertanyaan ini terjadi pada kita, apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan mengusir orang tersebut. Mungkin kita akan mengatakan orang tersebut adalah orang gila. Tetapi berbeda dengan Ibrahim bin Adham, walaupun pertanyaan itu tidak masuk akal, tetapi Ibrahim bin Adham tetap menjawab pertanyaan tersebut. Dan jawaban yang diberikan oleh Ibrahim bin Adham kepada anak muda tersebut itu adalah jawaban amal ma'ruf nahi munkar. Apa kata Ibrahim bin Adham kepada anak muda tersebut? Anak muda, engkau dipersilahkan untuk bermaksiat, dipersilahkan untuk minum minuman keras, dipersilahkan untuk berzina, dipersilahkan untuk berjudi. Tapi kata Ibrahim bin Adham, lakukanlah salah satu dari 5 syarat ini. Salah satu saja engkau lakukan, maka engkau tidak akan tercatat sebagai pelaku maksiat, engkau tidak akan tercatat sebagai pelaku dosa. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, ini adalah kabar gembira kepada orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, kepada orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kata anak muda tersebut, wahai Tuan Guru, silahkan sebutkan apa syarat yang pertama. Kata Ibrahim bin Adham, wahai anak muda, silakan engkau berzina, silakan engkau minum minuman keras, silakan engkau berjudi, silakan engkau menzalimi, tetapi jangan sampai perbuatan dosa yang engkau lakukan tadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap perbuatan dosa yang kita lakukan itu semuanya akan diketahui oleh Allah. Kemana kita bersembunyi Bapak dan Ibu? Kita bersembunyi di dalam kegelapan, kita bersembunyi di dalam lubang semut sekalipun, ternyata semua perbuatan dosa yang kita lakukan itu tetap diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya seperti ini Bapak dan Ibu, kalau kita melakukan satu perbuatan dosa dan ternyata perbuatan dosa yang kita lakukan tadi itu diketahui oleh orang tua kita, diketahui oleh anak kita, diketahui oleh suami kita, diketahui oleh istri kita, diketahui oleh tetangga kita. Pertanyaannya, apakah kita masih tetap melakukan perbuatan tersebut? Tentu kita malu untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya apa? Syarat yang pertama itu tidak bisa dipenuhi oleh anak muda tersebut. Kemudian kata anak muda tersebut, Tuan Guru, apa syarat yang kedua? Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab,
Kata Ibrahim bin Adham kepada anak muda tersebut, wahai anak muda, silakan engkau berjudi, silakan engkau berzina, silakan engkau menzolimi, tetapi jangan engkau pernah makan rizki dari Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semua yang ada di alam jagat raya ini, buah-buahan, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua itu merupakan kepunyaan Allah. Semua itu merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan air liur yang menempel di tenggorokan itu juga merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak malunya kita suka berjudi, kita suka mabuk-mabukan, kita suka berzina, kita suka menipu, kita suka menzolimi, tetapi kita tetap makan rizki dari Allah, tetapi kita tetap minum rizki dari Allah. Kalau kita ingin bermaksiat, jangan kita pernah makan dan jangan kita pernah minum rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan cari makanan sendiri, silakan cari minuman sendiri, silakan ciptakan makanan sendiri, silakan ciptakan minuman sendiri. Artinya Bapak dan Ibu, ternyata syarat yang kedua itu juga tidak bisa dipenuhi oleh anak muda tersebut. Kemudian anak muda tersebut berkata, Tuan Guru, apa syarat yang ketiga? Kata Ibrahim bin Adham kepada anak muda tersebut, wahai anak muda, silakan engkau berzina, silakan engkau berjudi, silakan engkau menipu, silakan engkau menzolimi, tetapi jangan pernah tinggal di bumi Allah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata semua yang ada di alam jagat raya, bulan, bintang, planet, ternyata semua itu adalah milik Allah. Ternyata semua itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak malu kita bermaksiat kepada Allah, kita suka menggunjing, kita suka berzina, kita suka menipu, kita suka korupsi dan lain sebagainya. Tetapi kita masih tetap tinggal di bumi Allah. Kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah, silakan cari tempat tinggal sendiri, silakan ciptakan tempat tinggal sendiri. Artinya Bapak dan Ibu, syarat yang ketiga itu juga tidak bisa dipenuhi oleh anak muda tersebut. Mulai menangis anak muda tersebut Bapak dan Ibu. Kemudian anak muda tersebut berkata, wahai Tuan Guru, apa syarat yang keempat? Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, wahai anak muda, silakan engkau berzina, silakan engkau berjudi, silakan engkau menzolimi, tatkala malaikat maut mencabut nyawamu. Malaikat yang bertugas mencabut nyawa itu adalah malaikat Israel. Kata Ibrahim bin Adham, kalau malaikat Israel datang mencabut nyawamu, maka sampaikanlah kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, tolong jangan cabut nyawa saya sekarang. Kira-kira syarat yang keempat ini bisa tak dilakukan oleh anak muda tersebut Bapak dan Ibu? Tidak bisa. Karena kematian itu sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-57, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Besar, kecil, laki-laki, perempuan, semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak dan Ibu, ternyata kematian itu dia tidak pernah memandang agama. Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, ataupun agama Konghucu. Dia tidak pernah memandang agama. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mencabut nyawa kita sekarang.
Ketika kita sedang melaksanakan ibadah, bisa saja Allah cabut nyawa kita. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala juga bisa mencabut nyawa kita ketika kita sedang bermaksiat. Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa seseorang, tidak ada lagi demokrasi, tidak ada lagi negosiasi antara orang dan malaikat maut. Artinya Bapak dan Ibu, ternyata syarat yang keempat itu juga tidak bisa dipenuhi oleh anak muda tersebut. Mulai deras air mata anak muda tersebut, kemudian anak muda tersebut berkata, "Wahai Tuan Guru, apa syarat yang terakhir? Apa syarat yang kelima?" Kemudian Ibrahim bin Adham menjawab, "Wahai anak muda, silakan engkau berzina, silakan engkau berjudi, silakan engkau menzalimi. Tatkala malaikat maut mencabut nyawamu sebelum ada pertaubatanmu, maka sudah dipastikan engkau masuk ke dalam neraka." Maka kata Ibrahim bin Adham, "Wahai anak muda, tolong sampaikan kepada malaikat Malik, penjaga neraka, jangan masukkan saya ke dalam neraka." Bapak dan Ibu, kira-kira syarat yang kalimoko bisa tidak dilakukan oleh anak muda tersebut? Ternyata masih tidak bisa, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan reward, telah memberikan punishment. Apa rewardnya? Rewardnya itu adalah surga. Apa punishment? Punishment itu adalah neraka. Kalau di dalam keseharian kita suka melakukan perintah Allah, kita suka berjamaah, kita suka berbuat kebaikan, maka reward yang akan kita terima adalah surga. Tapi Bapak dan Ibu, kalau di dalam keseharian kita suka melakukan perbuatan maksiat, kita suka berzina, kita suka menipu, kita suka menzolimi dan lain sebagainya, maka punishment yang akan kita terima itu adalah neraka. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata yang menentukan kita masuk ke dalam surga, yang menentukan kita masuk ke dalam neraka itu bukan Allah, Bapak dan Ibu. Ternyata yang menentukan kita masuk ke dalam surga, yang menentukan kita masuk ke dalam neraka itu adalah kita sendiri. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, maka lakukanlah perintah Allah. Tapi kalau kita ingin masuk ke dalam neraka, maka silakan lakukanlah neraka Allah. Lakukanlah larangan-larangan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata itu merupakan pilihan kita sendiri. Ingin masuk ke dalam surga ataupun ingin masuk ke dalam neraka. Artinya Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata 5 syarat yang diberikan oleh Ibrahim bin Adham kepada anak muda tersebut, tidak satu pun bisa dipenuhi oleh anak muda tersebut. Ternyata Bapak dan Ibu, tidak ada satu alasan pun yang membolehkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah terlanjur melakukan suatu perbuatan dosa, kalau kita sudah terlanjur melakukan suatu perbuatan maksiat, maka bersegeralah kita bertaubat kepada Allah. Maka bersegeralah kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka inilah kajian yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini, 5 nasihat Ibrahim bin Adham kepada seorang anak muda. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.